Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat ke-28 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa di sini isim istifham lil-inkar wa ta'jib. Pertanyaan yang maknanya mengingkari dan ta'jib yang menunjukkan keheranan. Kenapa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kaifa yahsulu minkum al kufru billah? Bagaimana bisa ada kekufuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kaifa tajhaduna wa tukadzibuna bihi wa tastakbiruna an ibadatihi wa tunkiruna al-ba'ts ma'annakum ta'lamuna nash'atakum. Bagaimana kalian menentang Allah, bisa menentang Allah, mendustakannya, bersombong dari ibadah kepadanya, mengingkari kebangkitan, padahal kalian tahu bagaimana pertumbuhan kalian sejak tidak ada sampai nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, pada dulu kalian adalah amwat. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika qabla nafkhir ruh bil insan, yaitu sebelum dia tiupnya ruh pada seseorang, dia masih mayit, dia masih jamad, dia masih benda mati, dia masih belum hidup, berupa janin, sekerat daging. Thumma fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, yaitu dengan binafkhir ruh, diutusnya malaikat untuk meniupkan ruh di janin ibu. Fahyakum. Thumma yumitukum, kemudian setelah hidup di dunia Allah mematikan kalian lagi. Dicabut ruh sehingga mati kembali. Thumma yuhyikum, kemudian nanti Allah akan hidupkan kalian lagi ini di hari Ba'ats, dibangkitkan di kubur-kubur mereka di hari dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu maknanya tadi. Bagaimana kalian bisa menentang Allah, mendustakannya, sombong dari ibadah kepadanya, mengingkari ba'ats, padahal kalian tahu bagaimana pertumbuhan kalian dari tadinya tidak ada sampai dikembalikan nanti, hidupkan lagi. Sebelumnya bin rahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait ayat ini. Yang pertama kata beliau rahimahullah, ayat ini di antara faedahnya adalah syiddatul inkar, pengingkaran yang sangat kepada orang-orang yang semisal demikian. Hatta yasila ila haddi ta'ajjub, sampai pengingkaran ini sampai ke derajat ta'ajjub, ini heran. Mengapa bisa terjadi? Bisa kufur kepada Allah. Padahal dia tahu bagaimana keadaan penciptaan dia. Sidatul inkar hatta yasila haddi ta'ajjub mimman yakfuru wa huwa ya'lamu halahu wa ma'alah. Sangat pengingkaran yang sangat sampai ke batasan heran, mengherankan.
seorang yang tahu tentang keadaan dia, tentang bagaimana nanti akhir hidup dia, ternyata tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal maut yutlaqu ala ma la ruha fihi. Maut itu dimutlakan, yakni diberikan juga, disebut juga, digunakan juga untuk sesuatu yang tidak ada ruhnya. Ya, di sini sebut tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kapan matinya? Ya, maksudnya ketika masih di janin ibu, ketika masih berupa janin yang belum ada ruhnya, kali itu mayit. Yang menunjukkan bahwa maut itu digunakan juga untuk sesuatu yang tidak ada ruhnya. Karena janin sebelum ada ruh disebut dengan mayit. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yashtaratu lil wasfi bil maut taqaddam al hayah. Tidak disyaratkan untuk dikatakan mati, maut itu harus hidup dulu. Dalilnya ayat ini. Janin yang belum dikasih, yang diberi ditiup ruh juga disebut dengan mayit. Yang ketiga, anal janin law kharaja qabla an tunfaha birruh fa innahu la yathbutu lahu hukmul hayy. Itu jadi masalah fikih. Janin kalau dia keluar yang keguguran sebelum ditiup ruh padanya, belum genap 120 hari, belum genap 4 bulan atau 10 hari tepatnya, maka dia belum dikatakan dihukumi orang hidup. Sehingga la yughsal, tidak dimandikan. Wala yukaffan, tidak dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak disalatkan. Wala yarith wala yurath, tidak mewarisi atau mewariskan. Li'annahu mayyitun jama'at, karena dia masih benda mati, ya, yang la yastahiqu syai'a. Kalau kegugurannya belum genap 120 hari, belum ditiup ruh, maka belum dihukumi sebagai anak yang hidup, belum dikatakan dia hidup sehingga tidak dimandikan, tidak dikafani dan seterusnya. Dikuburi di mana? Kata beliau, wa innama yudfanu fi ayyi makanin fil maqbarah aw ghairiha. Dan kalau dia belum dihukumi hidup, maka dia boleh dikubur. Janin tadi yang keguguran belum genap 120 hari boleh dikubur, yang boleh di kuburan atau di tempat lain. Karena dia belum hidup, dia tidak punya hak seperti orang hidup, sehingga boleh dikubur dimanapun. Itu kalau belum genap 120 hari. Nah, yang ketiga di antara faedah beliau, kata beliau yang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah, tamamu qudratillah azza wajal, menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, ya, qudrah Allah azza wajal, yaitu dari sisi tatawur, ya, perkembangan jasad manusia. Dari awalnya janin, ditiupkannya ruh, kemudian hidup, menjadi manusia hidup, ya, kemudian setelah itu apa yang Allah lakukan, ya, Allah matikan lagi, kemudian dibangkitkan lagi sampai di akhirat nanti mereka menjadi ahlu jannah atau ahlu nar. Yang kelima di antara faedah ini, kata beliau rahimahullah taala, itsbatul ba'ts, adanya hari dibangkitkan manusia di akhirat nanti dari kubur-kubur mereka. Dari mana? Yaitu liqaulihi ta'ala, tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian setelah kalian dimatikan, ya, kalian akan dihidupkan lagi, yakni dibangkitkan di kubur-kubur kalian, ya, kemudian ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan di akhirat nanti. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, orang-orang musyrikin
yang menganggap jauhnya ba'ats. Orang-orang kafir yang menganggap tidak mungkin ada ba'ats. Iya, disebutkan dalam surat Yasin di ayat yang ke-78 di antara subhat mereka, ya Allah terangkan, wa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah menjadi ramim, sudah lapuk, sudah punah. Kata beliau rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin saja, di akhir surat Yasin, menyebutkan 8 dalil untuk membantah subhat ini. Bisa dibaca nanti. Membantah subhat kufar. Allah terangkan bagaimana dalil akan adanya al-ba'ats. Di antaranya kita baca sebagiannya mungkin. Allah berfirman di lanjutan ayatnya, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyihal ladzi ansha'u wala marrah. Yang akan menghidupkannya lagi, yang menghidupkan tulang belulang tadi, itu adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Nas awal marrah. Yang pertama kali menciptakan tentunya lebih kuasa untuk mengembalikan lagi yang sudah menjadi tulang. Dalam surat Ar-Rum kata beliau ayat 27 lebih jelas lagi. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memulai penciptaan dan nanti kemudian Allah akan mengembalikannya lagi. Diciptakan, dikubur, kemudian hancur kecuali tulang ekornya, dan dia akan mengembalikan lagi nanti di hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahwanu alaihi, dan mengembalikan tulang belulang yang telah lapuk itu di kubur-kubur mereka, di tempat-tempat mereka mati, itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, ahwan alaihi. Ini mana qul yuhyihal ladzi ansha'a wala marrah. Yang pertama kali menciptakan, dia menghidupkannya. Artinya mengembalikan apa yang sudah pernah dicipta itu lebih mudah. Yang kedua, di antara yang beliau sebutkan, bisa dibaca yang ada kitabnya, saya tidak baca semua. Di ayat di dalil yang ketiga disebutkan, qaulu ta'ala alladzi ja'alakum minasy-syajaril akhdar nara fa idza antum minhu tuqidun. Ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang menghidupkan mereka kembali, itu adalah yang menjadikan untuk kalian dari pepohonan yang hijau api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kalian pun menyalakan api dengannya, darinya. Disebut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, api panas. Kayu yang masih hijau itu dingin. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya keluarkan darinya api. Yang orang-orang Arab dulu, kata beliau rahimahullah, biasa ada jenis kayu di sana, ketika mereka hendak menyalakan api itu memukulkan gosok antara dua kayu yang masih basah ini, kemudian keluar api. Mereka cari apa? Kemudian nyalalah. Dengan sebab itu api. Ini maksudnya faida antum minhu tuqidun. Zat yang Maha Kuasa menjadikan dari sesuatu yang basah api yang panas, itu Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali kalian dari kubur-kubur kalian. Dan beberapa lagi yang bisa dibaca karena waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, kata beliau rahimahullahu taala, di antara faedah ayat ini, annal khalqa ma'aluhum marjuhum, bahwa makhluk ini semuanya tempat kembali mereka itu adalah ilallahi azza wajal, kepada Allah azza wajal, dikumpulkan pada mahsyar nanti untuk diperhitungkan amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, ada mizan, dan akhirnya ila jannah wa ila nar. Wallahu a'lam bishawab.